4 Februari 2026 adalah hari yang panjang, melelahkan, dingin, namun penuh makna. Sejak pagi hingga senja, kami, tim kecil yang digerakkan oleh kepedulian, mengalami secara langsung bagaimana penderitaan sesama dapat menyatukan banyak tangan, melampaui perbedaan, jabatan, dan kepentingan. Hari itu, kami belajar kembali bahwa kemanusiaan selalu menemukan jalannya sendiri, bahkan di tengah hujan, lumpur, dan tanah yang runtuh. Tim dari PSPIR dan PPOI yang terdiri dari Ibu Ratna, Ibu Lineria, Bapak Nanda, Bapak Saskialo, bersama 2 orang sopir yang dipimpin oleh Bapak Tony Makpal, melaksanakan misi kemanusiaan. Mengantar bantuan sosial bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan tanah longsor di Desa Pasir Langu, khususnya di RW 10 dan RW 11, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. 2 RW ini adalah wilayah yang mengalami dampak paling berat. Rumah-rumah yang rusak parah, bahkan rata dengan tanah, dan kehidupan warga yang seketika berubah oleh bencana alam yang datang tanpa peringatan panjang. Sejak pukul 9 pagi, kami sudah berkumpul di alam wisata Cimahi. Udara dingin menyelimuti, hujan turun, angin kencang, dan langit tampak kelabu. Namun, tidak satu pun dari kami mengeluh. Kami tahu penantian ini bukan tanpa tujuan. 2 mobil pengangkut beras yang akan kami distribusikan masih dalam perjalanan, dan kami harus memastikan semuanya tiba dengan aman. Jumlah kami tidak banyak, hanya 7 orang. Namun semangat yang kami bawa terasa besar. Kami menyadari bahwa bantuan ini mungkin tidak akan menghapus luka sepenuhnya, tetapi setidaknya dapat menjadi penyangga hidup di masa-masa paling sulit bagi para korban. Ketika akhirnya kedua mobil pengangkut beras tiba, kami segera bersiap melanjutkan perjalanan menuju Desa Pasir Langu. Perjalanan yang semula kami perkirakan berat, ternyata jauh lebih menantang dari bayangan. Jalan kami sempit, juga licin, dan penuh resiko. Hujan yang terus mengguyur membuat jalan menuju lokasi menjadi sempit, licin, dan rawan. Di beberapa titik kami harus ekstra waspada. Tanah yang labil, jalur yang menanjak dan menurun, serta kendaraan besar yang membawa muatan berat, membuat perjalanan terasa seperti ujian kesabaran dan keberanian. Namun di tengah kekhawatiran itu ada satu hal yang terus menguatkan kami. Kesadaran bahwa saudara-saudara kita di Pasir Langu sedang menunggu. Mereka menunggu uluran tangan, perhatian, dan tanda bahwa mereka tidak sendirian menghadapi bencana ini. Setibanya di Desa Pasir Langu, kami langsung bergabung dengan posko PDI Perjuangan, para relawan, serta masyarakat setempat. Di titik inilah, kami merasakan betapa kuatnya kolaborasi kemanusiaan ketika semua pihak bersatu. Semangat gotong royong tanpa sekat begitu terasa di sana. Tim dari posko PDI Perjuangan menyambut kami dengan tangan terbuka. Tanpa banyak kata, tanpa formalitas berlebihan, kami langsung bekerja bersama. Ada yang membantu menurunkan karung beras dari kendaraan, ada yang mengatur pembagian, ada yang memastikan warga tertib, dan semua mendapatkan bagian. Ini kegiatan. Sebanyak 500 bungkus beras, masing-masing 5 kilogram, kami bagikan kepada warga di RW 10 dan RW 11. Wajah-wajah lelah warga yang sebelumnya dipenuhi kecemasan, perlahan berubah menjadi wajah penuh haru dan syukur. Ada ibu-ibu yang memeluk erat karung beras itu seolah memeluk harapan. Ada bapak-bapak yang berkali-kali mengucapkan terima kasih, meski kata-kata mereka terhenti oleh emosi. Di tengah pembagian itu, kami menyadari satu kenyataan pahit. Banyak rumah warga sudah rata dengan tanah. Bukan sekedar rusak, tetapi benar-benar hilang bersama kenangan, perabot, dan rasa aman yang selama ini mereka miliki. Bencana ini bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga mengguncang batin dan masa depan mereka. Hari sudah sore,
Namun tak satu pun dari kami ingin berhenti sebelum semuanya selesai. Relawan, warga dan tim posko bekerja bahu-membahu hingga seluruh bantuan tersalurkan dengan baik. Kerjasama yang terjalin hari itu menjadi bukti bahwa solidaritas tidak mengenal sekat organisasi atau latar belakang. Semua melebur dalam satu tujuan, membantu sesama yang sedang menderita. Yang hujanan. Tuh, mas pindah. Ke belah wetan ya, mana? Diusir. Oh, diusir. Hah? Kami sangat bersyukur atas bantuan dan dukungan dari keluarga besar Perkumpulan Seluruh Pendeta Indonesia Raya dan PPOI, serta dukungan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang bantuannya juga telah disalurkan pada hari yang sama, Rabu, 4 Februari 2026. Bantuan-bantuan ini bukan sekedar logistik, tetapi juga pesan moral bahwa pemerintah dan masyarakat berjalan bersama dalam menghadapi bencana. Sore saatnya kami untuk pulang, namun doa tetap tinggal. Usai seluruh warga di RW 10 dan RW 11 menerima bantuan, barulah kami bersiap untuk kembali. Hari sudah beranjak sore, tenaga terkuras, namun hati kami terasa penuh bahagia. Sebab Tuhan memberikan kehormatan bagi kami untuk mengantar bantuan sosial kemanusiaan di Desa Pasir Langu. Bantuan kemanusiaan bagi saudara kita yang mengalami bencana longsor di Desa Pasir Langu, RW 10 dan RW 11, yang kami berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban buat saudara kita yang mengalami bencana. Terima kasih. Kami akhirnya meninggalkan Desa Pasir Langu dengan perasaan campur aduk. Lega karena bantuan telah tersalurkan, namun juga berat karena mengetahui perjuangan warga masih panjang. Esok masih menanti dalam harap. Perjalanan pulang kembali kami tempuh dengan hati-hati, dan akhirnya pukul 18.00 kami tiba dalam keadaan selamat. Rasa syukur tak henti-hentinya terucap, bukan hanya karena keselamatan kami, tetapi karena kami diberi kesempatan dari keluarga besar Perkumpulan Seluruh Pendeta Seluruh Indonesia Raya dan Perkumpulan Penacara Oikumene Indonesia untuk menjadi bagian kecil dari pekerjaan kemanusiaan ini. Kami mengajak semua untuk terus mendoakan saudara-saudara kita di Desa Pasir Langu. Bantuan kemanusiaan masih sangat dibutuhkan. Mereka tidak hanya memerlukan bahan pangan, tetapi juga dukungan jangka panjang, tempat tinggal, pemulihan trauma, dan harapan untuk membangun kembali kehidupan mereka yang terguncang karena musibah ini. Apa yang kami lakukan mungkin terlihat sederhana, namun kami percaya setiap kebaikan, sekecil apapun, memiliki arti besar bagi mereka yang sedang berada di titik terendah hidupnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung misi kemanusiaan ini. Para donatur, relawan, pihak yang menyediakan kendaraan, dan mereka yang mengiringi kami dengan doa. Tanpa dukungan Anda semua, perjalanan ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Biarlah rasa kemanusiaan ini terus menyala di sanubari kita. Bencana memang datang tanpa diundang. Ia merobohkan rumah, merenggut rasa aman, dan meninggalkan luka yang dalam. Namun, di balik semua itu, selalu ada cahaya. Kemanusiaan yang menyala melalui tangan-tangan yang mau menolong. Kiranya kebaikan dari seluruh keluarga besar Perkumpulan Seluruh Pendeta Seluruh Indonesia Raya dan Perkumpulan Pengacara Oikumene Indonesia, serta semua pihak yang terlibat membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, terutama bagi warga RW 10 dan RW 11 Desa Pasir Langu. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, dan menggerakkan hati kita untuk terus peduli. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati.